Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Alfia dengan NIM akhir 149. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang studi kasus anak broken home. Kasus yang saya ambil adalah kasus seorang anak bernama Dinda yang menjadi korban broken home sejak kecil akibat perceraian kedua orang tuanya. Akibat perceraian tersebut, Dinda terpaksa harus tinggal bersama neneknya, dengan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh neneknya. Oleh karena itu, Dinda yang baru berumur 10 tahun terpaksa ikut menjual gorengan setiap pulang sekolah karena ingin membantu keuangan neneknya. Sedangkan kedua orang tua Dinda tidak mau bertanggung jawab, apalagi menafkahi Dinda yang masih berstatus sebagai anak mereka. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih makna dari broken home. Menurut Herlock, broken home merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Perpisahan atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun dengan diam-diam, dan kadang ada juga kasus di mana salah satu pasangan suami istri meninggalkan keluarga. Faktor-faktor yang melatar belakangi broken home, yang pertama ada kurangnya komunikasi. Yang kedua ada egosentris atau mementingkan ego sendiri. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Yang keempat faktor kesibukan. Nomor 5 rendahnya pemahaman. Dan yang terakhir adalah adanya pihak ketiga. Semua hal ini merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan broken home. Berikut ini merupakan dampak dari broken home. Yang pertama, broken home dapat berdampak pada psikologis anak, seperti anak bisa merasa stres, depresi, trauma, dan lain sebagainya. Pada kasus Dinda ini, dampak psikologis dapat dilihat dari bagaimana Dinda menolak ketika diajak ibunya untuk tinggal serumah. Bisa jadi Dinda ini merasa trauma dan tidak ingin lagi tinggal bersama ibunya. Yang kedua, ada dampak pada perilaku. Tentunya dampak psikologis juga akan mempengaruhi perilaku. Dampak pada perilaku yang dialami Dinda adalah menjadi orang yang tertutup dan kurang mengekspresikan dirinya. Dan karena broken home ini juga Dinda menjadi seorang yang pendiam. Yang ketiga, ada dampak pada akademik. Pada kasus Dinda ini, broken home yang telah terjadi kepada orang tuanya Dinda tidak terlalu berpengaruh pada akademik Dinda. Faktanya, Dinda masih masuk ke dalam 3 besar juara ketika pengumuman hasil ujian telah dikeluarkan. Yang terakhir ada dampak pada kehidupan sosial. Nah, pada kasus Dinda ini, Dinda kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena waktu bermain dengan teman sebayanya digunakan untuk berjualan, sehingga dia kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan teman sebaya. Dari pemaparan tadi, broken home sangat berdampak negatif kepada anak. Nah, berikut adalah cara mengatasi dampaknya. Yang pertama, dengan menghindari pertikaian di depan anak. Yang kedua, jangan membuat anak berpihak pada salah satu orang tua. Yang ketiga, bekerjasama dengan memberi dukungan. Dan yang terakhir, cari cara untuk mengurangi stres sehingga psikologis anak tetap terjaga. Kesimpulan dari studi kasus yang saya analisis ini adalah anak korban broken home yang harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup menggambarkan dampak nyata dari kurangnya tanggung jawab orang tua pasca perpisahan. Ketidakmampuan atau ketidakmauan orang tua untuk bertanggung jawab tidak hanya merampas hak anak atas dukungan finansial, tetapi juga memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan psikologisnya. Itu tadi adalah pemaparan saya tentang analisis dari anak korban broken home. Tentunya ini semua masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak salahnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.